Lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Dari lingkungan, anak-anak belajar tentang banyak hal. Apa yang dipelajari dan bagaimana mereka belajar benar-benar dipengaruhi oleh lingkungan, baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Nah, Sobat Guru, lingkungan yang berkualitas tentunya mendorong setiap anak untuk mencapai potensi penuh dalam dirinya. Berdasarkan penelitian para ahli, ternyata tata ruang kelas itu berpengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. Nah, Sobat Guru, sebetulnya tata ruang kelas yang sudah Sobat Guru terapkan di kelas masing-masing tentunya tidak salah kok, dan yang pastinya sudah baik. Tapi sekarang kita bakal sharing nih, gimana sih konsep ruang kelas yang lebih efektif menurut para pakar pendidikan. Efektifnya buat siapa? Yang pasti buat Sobat Guru lah, terutama buat anak-anak. Ya udah, sekarang sebelumnya kita lihat yuk seperti apa sih suasana ruang kelas yang umumnya ada di TK-TK yang ada di Indonesia. Kita lihat. Sobat Guru, biasanya kayak gini nih suasana yang ada di kelas-kelas TK. Tuh, lihat deh, tempat duduknya kelihatan kaku ya. Nah, itu lihat juga deh, anak-anaknya tuh kelihatan bosen dan gak antusias buat belajar tuh. Ada juga yang gak konsen dan gak ngikutin pelajaran dengan baik. Waduh, ada yang ngelamun tuh. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kegiatan belajar mengajar di kelas itu bisa jauh lebih efektif loh. Nah, Sobat Guru pasti pernah dengar kan istilah pojok, corner, sudut, area, atau bahkan sentra. Sebetulnya semua itu sama aja sih. Tapi biar Sobat Guru gak bingung, di sini kita sepakati yuk kita menggunakan istilah sentra. Ya udah, Sobat Guru, sekarang mendingan kita lihat yuk gimana sih kelas yang efektif itu. Di kelas ini, anak-anak terbagi menjadi beberapa grup kecil, di mana Sobat Guru bisa mengunjungi masing-masing sentra untuk mengobservasi kegiatan, atau Sobat Guru juga bisa fokus nih buat mengajar di salah satu sentranya. Mau tahu ada sentra apa aja sih di kelas ini? Yang ini namanya adalah sentra seni. Di sini anak-anak belajar untuk mengekspresikan kreativitasnya dan imajinasinya dengan kegiatan melukis, menggambar, dan membuat berbagai karya seni. Kalau yang ini adalah sentra balok atau sentra konstruksi. Di sini anak-anak belajar membangun berbagai jenis objek sesuai dengan imajinasinya, dan pastinya belajar bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, yang ini sentra bermain peran. Di sini anak-anak bisa jadi apa aja sesuai dengan imajinasinya. Misalnya, bisa jadi mama, jadi kakak, adik, atau bahkan papa. Dan yang paling penting, anak-anak bisa belajar bersosialisasi, berkompromi, dan belajar menyelesaikan masalah dengan teman-temannya. Coba lihat deh, semua anak terlibat aktif dalam proses belajar dan kelihatannya happy banget. Sobat Guru juga bisa dengan mudah nih memantau dan mengontrol situasi yang ada di dalam kelas. Sebenarnya masih banyak loh sentra-sentra lain selain sentra yang tadi saya sudah sampaikan. Seperti sentra buku, sentra kognitif, sentra motorik halus, dan masih banyak lagi. Tapi sabar dulu ya. Untuk sentra-sentra yang ini nih kita bahas di video kita yang lain ya. Ya udah, mendingan sekarang kita lihat yuk hal menarik lain yang ada di kelas ini. Lihat deh. Sebagian besar hasil karya di ruangan ini adalah buatan anak-anak loh. Dan bahan ajarnya juga gak semuanya beli. Sebagian diambil dari apa aja yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nih contohnya. Kardus box bekas ini bisa dibuat rumah-rumahan seperti ini nih untuk anak-anak bermain peran. Daun-daun kering dan ranting-ranting ini bisa dipakai anak-anak untuk berkreasi membuat berbagai macam karya seni. Kayak yang ini nih, batu ini bisa dipakai sebagai media pembelajaran anak-anak dalam belajar berhitung. Seru banget kan? Tapi penataan sentra di kelasnya Sobat Guru gak harus kok sama persis kayak gini. Sobat Guru bisa pilih
dan tata sentra-sentra sendiri sesuai dengan tema dan topik pembelajaran, luas ruangan, dan kondisi kelas yang ada. Terus, sentra-sentra ini bisa ditukar-tukar posisinya atau diganti-ganti fungsinya setiap beberapa minggu sekali. Antara satu kelas dengan kelas yang lain bisa juga nih punya penataan sentra yang berbeda. Nah, kayak gitu tuh. Semua itu ada dasar keilmuannya loh. Ya udah, sobat guru, mendingan sekarang kita dengerin yuk apa sih pendapat pakar pendidikan mengenai manfaat penerapan konsep sentra di dalam ruang kelas. Kelas berkonsep sentra memberikan anak-anak kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Dengan terbaginya anak-anak dalam grup kecil, guru dapat lebih mengenal minat dan kemampuan setiap anak secara mendalam. Kelas berkonsep sentra memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan berkreasi. Ini juga akan menantang kemampuan berpikir anak untuk menjadi lebih kritis dan kegiatan pembelajaran menjadi semakin menyenangkan. Sobat guru, biar lebih yakin lagi, sekarang kita dengerin yuk gimana sih testimoni dari beberapa guru yang berpengalaman mengajar di kelas dengan konsep sentra seperti ini. Pengalaman saya sebagai guru yang mengajar di kelas yang menerapkan konsep sentra, saya sangat menyenangi konsep ini. Karena dengan penerapan konsep sentra, saya jadi bisa lebih tahu ketertarikan dan minat dari anak-anak saya yang berbeda-beda di waktu yang bersamaan. Kemudian, dengan terbaginya anak-anak saya menjadi grup-grup yang lebih kecil, saya bisa lebih terfokus mengajar mereka. Memastikan setiap anak-anak itu terakomodasi kebutuhannya dan juga ketertarikannya. Terkadang ada anak, saya sudah memfasilitasi satu sentra yang menyediakan pembelajaran sains, ya, dengan percobaan-percobaannya. Namun ada beberapa anak-anak yang di saat itu ketertarikannya lebih kepada membuat kriya ataupun melukis. Nah, dengan adanya konsep sentra ini, semua ketertarikan dan minat anak bisa terlengkapi dan terakomodasi di waktu yang secara bersamaan. Pengalaman saya ketika mengajar dengan kelas konvensional, saya merasa beban sekali karena satu, saya menjadikan anak-anak menjadi robot, semuanya sama, tidak ada spesial saya mendahulukan anak yang gimana, tetapi saya harus membuat anak sama rata. Kemudian saya persiapannya lebih ekstra. Kemudian saya tidak melihat keunikan dari setiap pribadi anak. Tetapi ketika saya mengajar dengan metode sentra, itu saya sangat senang sekali, saya happy. Saya mengajar agak sedikit tidak terbebani, tetapi memang saya harus lebih banyak belajar untuk lebih mencari kesenangan anak-anak, sehingga saya dapat mengembangkan kesenangan anak-anak menjadi suatu proyek. Kemudian anak terlibat aktif dalam belajar. Itu sangat menyenangkan sekali bagi kita sebagai seorang guru. Jadi gimana nih sobat guru? Mau coba kan menerapkan konsep sentra di ruang kelasnya sobat guru? Dan serius deh, buat merubahnya tuh gak mahal dan gak terlalu sulit. Yuk, mulai sekarang kita ciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya anak-anak juga belajarnya lebih semangat. Dan pastinya proses pembelajarannya pun jauh lebih efektif dan jauh lebih bermakna. Yang paling penting, sobat guru jauh lebih asik mengajarnya. Sobat guru, cukup dulu ya video kita kali ini. Nah, buat sobat guru yang sekarang ini ingin merubah ruang kelasnya menjadi ruang kelas yang jauh lebih efektif, gak usah khawatir. Semua modul pelatihan yang ada di website Kupuku bisa diakses secara gratis loh, spesial buat sobat guru semuanya.
Ya udah, Sobat Guru, di next video kita bakal bahas lebih dalam lagi nih tentang konsep sentra. Dan kira-kira apa aja sih yang bisa diterapkan di setiap sentra yang ada di ruang kelas Sobat Guru semuanya. Dan Sobat Guru yang sekarang ini mau ngasih komentar, boleh kok. Langsung aja ketik komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya, dan klik tombol lonceng. Ya udah deh Sobat Guru, makasih banyak ya sudah menyaksikan video ini, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Salam inspirasi.